Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan segenap kru yang bertugas di minggu ini. Saya ingin melaporkan berita-berita terbaru di perkuliahan minggu ini. Saya ingin melaporkan teknik penyusunan dan penulisan serta publikasi artikel ilmiah atau jurnal. Jurnalis untuk sekarang ini bukan hanya kegiatan praktis sekelompok orang yang mencurahkan perhatiannya dalam dunia pers atau persurat kabaran. Jurnalistik berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada teknologi komunikasi massa. Implikasi kemajuan teknologi komunikasi massa telah merubah dunia semakin kecil. Lewat media massa kita bisa berinteraksi dengan orang lain walaupun dengan jarak yang jauh. Dan bantuan radio, televisi, koran, dan majalah, kita bisa mengetahui setiap peristiwa penting dimanapun dan kapanpun. Kita juga dapat mengirim pesan jarak jauh menggunakan email, surat kabar atau yang bisa disebut koran. Dulunya merupakan salah satu media informasi yang sering digunakan oleh masyarakat bentuk yaitu lembaran kertas. Di Jerman koran pertama kali muncul pada abad ke-17, sedangkan di Inggris lahir pada 1621. Majalah lahir sebagai media hiburan utama saat itu karena radio maupun televisi belum dikenal banyak orang. Dan banyak saat itu masyarakat mampu menonton bioskop. Dalam situasi seperti ini kemudian majalah mulai tumbuh dengan membuka halaman iklan. Sebagai daya tarik karena perkembangan yang pesat terbukti majalah meningkat pesat. Akan tetapi menjelang 1950-an televisi mulai muncul sebagai media massa yang baru. Identifikasi masalah. Menurut hasil pengamatan kami, berikut ialah hasil identifikasi permasalahan yang ada dalam makalah kami. Kesulitan jurnalis menulis nama penulis dalam penulisan artikel ilmiah atau jurnal. Kesalahan penulis dalam menulis referensi sebagai sumber dari penulisan artikel ilmiah atau jurnal. Hambatan para penulis pemula dalam mempublikasikan artikel ilmiah atau jurnal. Berdasarkan identifikasi masalah yang kami amati, kami menentukan rumusan masalah sebagai bagaimana jurnalis dapat menulis nama penulis dalam penulisan artikel ilmiah atau jurnal dengan baik dan benar. Bagaimana jurnalis dapat menulis referensi sebagai sumber dari penulisan artikel ilmiah atau jurnal tepat. Bagaimana jurnalis dapat mengatasi hambatan dalam melakukan publikasi artikel ilmiah atau jurnal. Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah yang tertera di atas, maka pembuatan makalah kami bertujuan sebagai bagaimana jurnalis dapat menulis nama penulis dalam penulisan artikel ilmiah atau jurnal dengan baik dan benar. Bagaimana jurnalis dapat menulis referensi sebagai sumber dari penulisan artikel ilmiah atau jurnal dengan tepat. Manfaat penulisan. Berdasarkan penulisan makalah ini, kami menjelaskan beberapa manfaatnya penulisan makalah, di antaranya manfaat akademisi untuk menimbulkan rasa ingin tahu bagaimana mahasiswa terhadap teknik penyusunan dan penulisan serta publikasi artikel ilmiah atau jurnal, untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa yang mendapatkan tugas serupa mengenai teknik penyusunan dan penulisan serta publikasi artikel ilmiah.
Manfaat praktis membantu membaca untuk memahami teknik penyusunan dan penulisan serta publikasi artikel ilmiah, menerapkan pedoman penulisan untuk dapat memilih solusi yang dapat digunakan dalam permasalahan yang terjadi pada teknik penyusunan dan penulisan serta publikasi artikel ilmiah atau jurnal. Sistematika penulisan. Bab 1. Bab ini menggunakan metode penulisan dengan mencari sejumlah buku artikel yang relevan dengan materi yang akan dibahas. Bab 2. Bab ini menggunakan bahan penulisan dengan menarasikan suatu fenomena atau isu dengan permasalahan yang dibahas. Bab 3. Ini menggunakan metode penulisan dengan menyimpulkan hasil pembahasan materi yang di bab selanjutnya. Teknik penyusunan artikel. Dalam penulisan artikel ilmiah, penulis harus menyusun kata dari kalimat dalam naskah artikel ilmiah agar sesuai dengan sistematika dari jurnal nasional yang akan dituju. Satu jurnal dengan jurnal lain biasanya memiliki sistematika artikel yang berbeda. Dengan demikian, penulisan artikel harus benar-benar cermat, melihat dan memperhatikan secara seksama sistematika naskah artikel yang akan ditulisnya. Naskah artikel yang sesuai template dengan masing-masing jurnal berpeluang diterima lebih besar dibandingkan dengan yang tidak sesuai template. Berikut ini adalah susunan sistematika dalam penulisan artikel ilmiah. Bagian pembuka. Bagian pembuka di dalam sebuah karya ilmiah meliputi bagian sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman judul, abstrak dalam satu atau dua bahasa, dan daftar isi. Bagian isi. Dalam teknik pembuatan artikel tulis ilmiah juga memiliki bagian yang meliputi pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah. 3. Pembahasan. Pada bagian isi yang berupa pembahasan di dalam karya tulis ilmiah juga harus dicantumkan tinjauan pustaka atau kajian teorik keduanya atau disesuaikan dengan variabel yang telah dikaji dan juga sudah dijelaskan. Metodologi penelitian. Metodologi ilmiah yang juga menjadi bagian dari teknik penulisan karya ilmiah. Ini merupakan pisau atau alat analisis yang bekerja di dalam penelitian yang nantinya dipakai untuk melakukan kinerja penelitian. Waktu dan tempat penelitian, buat metode dan rancangan, populasi dan sampel, pengumpulan dan analisis data, menjabarkan variabel penelitian, instrumen penelitian, hasil penelitian, pengajuan hipotesis, diskusi penelitian, mengungkapkan pandangan yang teoris mengenai hasil yang diperoleh, hasil penelitian, bagian penutup, bagian penunjang, tata cara penulisan artikel, pedoman umum, sistematika penulisan, judul dan nama penulis, abstrak, daftar pusaka. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.